Sepanjang hidup kita diberitahu ya oleh orang-orang yang merawat kita bahwa ketika kamu jadi anak yang baik, maka kamu akan mendapatkan penghargaan. Dan ketika kamu menjadi anak yang tidak baik, maka kamu akan dikecam. Jadi sepanjang hidup kita sangat sibuk ya, barter ya, tukeran ya. Aku harus jadi anak yang baik supaya aku mendapatkan penghargaan. Jangan sampai aku jadi anak yang tidak baik ya, karena itu akan merugikan aku. Nah, makanya si aku ini ya, siapapun nama kamu dipanggil, itu akan selalu tuker-tukeran dengan dunia ya. Artinya apapun yang kamu lakukan dalam hidup kebanyakan itu transaksional. Padahal orang-orang bijak ya seringkali mengingatkan, ketika kamu memberi aja. Atau melakukan sesuatu ya, lakukan aja yang terbaik tanpa mengharapkan balas. Dan ketika kamu menerimalah dengan hati yang terbuka. Ya. Tapi nggak begitu tentu saja pengalaman kita ya. Kita hidup dalam sistem duniawi ya, yang sangat transaksional. Termasuk ketika kita melepaskan emosi ya, releasing ya. Ketika saya menyarankan agar ketika kamu releasing itu bukan untuk barter ya, bukan untuk dapat hasil, tapi untuk mendapatkan kebebasan, ketenangan dan kedamaian. Karena disitulah justru kekuatannya ya. Kebanyakan dari kamu nggak mau terima ya. Aku kan memang releasing justru untuk mengubah keadaan aku, coach. Ya. Itu wajar ya teman-teman ya, karena sepanjang hidup kita sudah diprogram terlalu banyak hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu terbuka ya, silakan melakukan releasing tanpa mengharapkan dan mengatur hasil. Dan silakan buktikan sendiri, jangan percaya kata saya ya. Kamu akan justru mendapatkan lebih daripada apa yang kamu harapkan. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Nah, salah satu yang sangat menginspirasi ya adalah teman kita ya, Asikin ya. Asikin itu punya workshop abundance ya. Tapi ketika releasing itu Asikin benar-benar hanya rilis saja, tidak mengharapkan hasilnya. Yang terjadi adalah ya pada saat itu salah satu yang menginspirasi adalah ya waktu itu Asikin gatel-gatel katanya ya, tapi rilis-rilis saja ya. Besoknya ketika dia bangun tidur, gatal-gatalnya udah hilang sendiri. Dia bukan rilis untuk menghilangkan gatal-gatal itu. Dia hanya rilis untuk mendapatkan ketenangan pikiran ya dalam menghadapi situasi itu ya. Jadi teman-teman ya, ketika kamu releasing itu memang begitu ya, itu memang kontraintuitif ya untuk pikiran-pikiran kita nggak bisa menerima hal-hal seperti itu. Karena yang kita kerjakan itu sekali lagi saya ingatkan melampaui pikiran ya. Ketika kita ada di sini ya, pikiran kita yang kita kerjain tuh di sini. Jadi kamu mau berusaha ngerti, berusaha paham ya, kamu akan menganggap apa yang saya katakan itu nggak masuk akal. Kecuali kamu bisa membuktikannya sendiri dan merasakannya sendiri. Bagaimana caranya? Dengan melakukannya ya. Bukan sibuk di pikiran, diputerin di ranah pikiran ya. Maka hidup kamu nggak akan berubah teman-teman. Gitu-gitu aja ya. Itu yang pertama ya. Jadi pengen muter-muterin di sini terus ya, itu berbeda dengan punya ya. Karena energi kepengen itu selalu berkekurangan dan energi kepunyaan itu berkelimpahan ya. Kamu nggak bisa duduk dan berdiri di saat yang bersamaan ya. Kamu harus milih pengen punya atau gimana ya kata-katanya? Pengen terus-terusan atau pengen punya gitu ya. Saya bicara pakai bahasa ya, agak sulit. Mau yang mana gitu ya, pengen atau punya gitu. Kamu pilih aja, ya itu pilihan kamu sendiri. Lalu yang kedua ya, ketika kamu releasing apapun seperti Asikin ya, Asikin itu kan punya workshop abundance. Tentu saja pasti goalnya dia adalah keberlimpahan. Tapi yang terjadi adalah relationship-nya membaik ya, kesehatannya membaik ya, kehidupannya berubah ya.
Jadi again tidak ngatur-ngatur hasil ya. Apapun yang muncul ya dirilis aja ya. Karena ketika kamu releasing ya, itu satu kali releasing ratusan ribu emosi itu ikut terlepaskan ya. Jadi kalau misalnya kamu megangin kayak gini nih ya, ini kan banyak banget nih ya. Kamu mau lepas yang hijau nih ya, kan lepas semua ketika kamu releasing ya. Jadi kamu nggak usah milih-milih. Releasing itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu memang fokus di satu ya, di abundance gitu misalnya, yang lainnya hidup kamu akan ikut terbantu ya. Kalau kamu terbuka ya silahkan dilakukan ya, silahkan dikerjakan, bukan dipertanyakan. Karena kalau misalnya kamu nanya-nanya terus ya, itu hanya akan membuat kamu terjebak dan terhambat di situasi yang sama berulang-ulang. Nah, kita tunggu Asikin dulu yuk, kita ngobrol bareng-bareng Asikin. Luar biasa, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar? Saya belum bisa dengar suaranya, sebentar saya pakai ini dulu ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah ada di sini ya, sudah mau bergabung ya. Untuk berbagi bersama teman-teman ya, berbagi kebahagiaan ya. Silakan Asikin. Gimana? Gennya luar biasa ya, sangat menginspirasi. Mulai dari mana ya saya bingung. Mulai dari kenapa? Sebenarnya bagaimana bisa sampai dalam tanda kutip kejebur ya? Kejebur benar nggak sih? Kecebur. Releasing ya. Dan kemudian akhirnya memutuskan untuk ikut workshop abundance. Dan apa aja sih sebenarnya yang didapatkan ketika sudah mulai membiasakan releasing menjadi gaya hidup? Silakan. Ya waktu itu lagi nonton lagi nyantai-nyantai. Ya terus waktu itu ada lihat itu pada Sedona Method gitu. Tapi saya nggak ngerti dan sama sekali bahasanya itu mungkin karena dianalisa dengan pikiran gitu. Jadi nggak masuk gitu. Terus saya tapi dari dalam mendorong terus untuk membuka. Pas itu ada di playlistnya ada Ngaji Roso kalau nggak salah ya. Nah di situ saya nonton semua tuh. Tertarik. Nah langsung saya ikut apa tuh yang 20.000 itu? Oh, membership sadar ikut itu. Ya, Pas kebetulan yang itu cuma 29.000. Tinggal sisa segitu. Ya udahlah ikut situ lah masuk. Ya alhamdulillah. Oh ini enak banget gitu tuh. Semakin semakin nyaman, semakin lega gitu. Yang jelas ada rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan gitu. Saya juga pernah ya ini kan sakit ya. Udah lama, udah bertahun-tahun. Udah diurut berapa kali pas di sini itu. Terus saya rilis. Alhamdulillah sembuh sekarang. Padahal tadinya megang gelas aja susah gitu. Sampai gemeter gitu. Udah berapa lama itu sakitnya? Lama banget. Sampai tahunan, sama kaki juga. Alhamdulillah sembuh juga kaki. Luar biasa, banyak sekali perubahan lah. Pokoknya Sedona Method nggak usah diragukan. Adapun mungkin saudara-saudara semuanya seperti ada keraguan untuk membayar, nggak usah ragu-ragu. Itu beneran. Itu nggak sembarang harga itu. Udah ditentukan bener-bener itu. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Ini dari yang workshop abundance atau yang dari 20.000 membership? Workshop abundance. Mantap. Luar biasa ya. Apa bedanya sih yang 20.000 bayar itu dengan workshop? Ya jelas lebih beda, itu lebih menjadikan diri sendiri gitu. Lebih bangkit lagi gitu. Powernya luar biasa. Karena di situ ada keseimbangan kan. Memberi menerima. Enaknya di situ terbuka gitu. Indah pokoknya. Keren banget ya, Asikin ini ya, luar biasa ya. Iya. Jadi teman-teman bukan jumlahnya sebenarnya ya. Jadi ketika kamu ngasih 20.000 pun ya ada teman-teman lain kok yang sampai bisa bayar pinjaman online tuh 100 juta lunas ya. Belum lunas, masih kurang 40 itu ada ya. Tergantung, tapi makin kamu terbuka pada keran kamu bisa ngasih banyak ya. Dalam tanda kutip semesta
semesta itu akan ngasih kamu lebih banyak lagi karena kamu sudah membuka si kerannya itu gitu kan. Kalau seandainya gelas kamu kecil ya segitu aja bukan yang bisa kamu terima ya. Tapi makin kamu melebarkan gelas ya, ini analogi ya teman-teman ya. Makin lebar, benar nggak Asikin? Betul, betul, betul. Bahkan sekarang saya udah meningkat ke apa yang 150 kalau nggak salah ya. Iya. Itu. Iya, itu sadar gembira. Iya. Ya. Pokoknya terus berkembang. Wih, luar biasa. Mantap. Alhamdulillah. Ini ya teman-teman, kalau seandainya kita sudah ada di komunitas seperti itu ya, kita tuh senang banget ya ngedenger cerita-cerita teman-teman yang sukses. Kita nggak ada iri-irian ya. Jadi ini adalah energi yang sangat suportif untuk kita semua gitu. Jadi makanya kalau seandainya kebanyakan orang pikir kalau seandainya bagi-bagi game kayak gini, flexing gitu kan, pamer. Enggak loh, ini kita merayakan hidup, bener nggak sih Ken? Iya. Itu anehnya ya, waktu kan sering dengerin rekaman itu ya yang workshop Abanan itu, tapi kok yang lepas-lepas itu malah mungkin yang lebih melekat dulu di pikiran kali ya, seperti keterikatan apa dengan pasangan gitu. Itu sampai sekitar 7 tahun itu susah banget melepasnya. Udah pakai wiridan ini, wiridan itu, segala macam. Nggak bisa-habisan. Dengerin ini, nggak sampai 1 hari. Bener-bener plong. Wih, luar biasa. Luar biasa. Dahsyat. Iya. Mantap. Keren banget. Ya, sangat menginspirasi nih, banyak banget yang bilang ya, sampai keren Pak Asikin. Wow, selamat Pak Asikin. Mantap ya. Banyak sih sebenarnya kejadian yang di luar nalar gitu ya, seperti kayak saya kan dari luar kota telepon katanya istrinya kabur. Saya bilang udah lepasin aja, rilis, belajar bagaimana mengenal Sedana Method, saya bilang begitu. Saya kasih linknya juga dari YouTube. Terus ya alhamdulillah ada perubahan. Nggak taunya saya kasih tahu dulu, ntar juga jadi untuk menenangkan dia gitu. Ntar juga pulang, nggak usah khawatir. Ya nggak lama emang pulang itu. Pulang. Ya dia mulai belajar, katanya belum ngerti. Ya terus aja, ngerti nggak ngerti pokoknya dengerin aja dulu. Nanti juga sikat aja. Nanti juga kalau tergantung dari keinginan kita yang kuat. Kalau keinginan kita yang kuat pasti ada perubahan gitu. Betul. Dan itu ceritanya udah datang tuh, udah masuk si istrinya itu. Nah terus waktu itu Mbak Tami kalau nggak salah, abis ini ya, abis ngomong-ngomong sama Mbak Tami, ada japri dari kakak, katanya kakak diusir katanya. Diusir dari rumah sama istrinya itu. Saya bilang itu nggak ada apa-apa, udah tenangin aja, udah releasing aja, saya bilang gitu. dia nurut, akhirnya dia mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya malamnya itu istrinya minta maaf, terus nangis, sampai nangis katanya gitu. Itu luar biasa. Padahal dia nggak ngapa-ngapain nih, cuma releasing aja ya. Iya, mantap. Iya, kadang-kadang teman-teman kita memang tidak perlu melakukan apapun ya. Kalau seandainya kita mungkin melakukan sesuatu dari emosi, justru itu akan memperkeruh keadaan. Tapi ketika kita melepas ya, justru yang sebelah sana juga udah kita izinkan untuk menenangkan dirinya ya, ada keajaiban yang terjadi. Jadi memang benar, kamu udah gaspol aja deh, dengerin saya tuh, atau kamu rilis sendiri ya. Jadi saya tidak pernah membangun ketergantungan ya. Saya sudah memberikan tools untuk kamu kerjain sendiri, silahkan ya. Kamu rilis aja gitu ya. Karena ada komen ya, saya baru baca tuh di YouTube ya, bilang, saya pertama nggak ngerti, coach. Saya sikat aja, abisin. Saya ulang lagi. Oh, saya baru ngerti karena sudah terlepas yang pertama ya. Tapi kebanyakan orang nggak gitu. Begitu nggak ngerti, langsung impulsif, reaktif, nanya, ini gimana gitu ya. Ya nggak asik kan? Jadi ya makanya terjebak gitu. Ibaratnya kalau seandainya kamu lagi terjebak di dalam kubangan lumpur,
Terus kamu instead of kamu benar-benar keluar dari situ, kamu jadi kotor banget sih ini, gimana gitu kan, kamu ya akan ada di situ terus, benar nggak sih gitu. Ya udah gitu ya, keluar dari situ, memutuskan untuk keluar daripada kamu kayak sibuk sendiri dan jijik, gimana nih keluar gitu-gitu, ya udah hidup kamu akan ada di situ-situ aja. Jadi mempertanyakan itu ya justru akan menjebak kamu gitu. Tapi kan kita di dalam hidup kita itu memang ada apa ya? Dikasih tahu gitu bahwa kamu harus nanya, kalau nggak tahu nanya gitu ya. Jadi ya makanya ketika aduh nggak boleh nanya, bukannya nggak boleh ya. Boleh tentu saja nanya, saya itu akan menjawab pertanyaan ya, tapi kalau kamu berangkat dari pertanyaan yang kayak gitu, ya itu akan, saya nggak membantu kamu itu, ya. Jadi lepaskan dulu, ya, keinginan untuk nanya-nanya, keinginan untuk tahu, bener nggak sih Asikin ya? Saya udah kasih loh gratisannya, itu gratis. Kalau banyak nanya, malah pusing. Bener. Justru kita yang tujuan, kalau saya sendiri ya merasakan sedona itu malah tujuannya untuk memunculkan diri sejati ini gitu. Betul. Jadi benar-benar dituntunnya gitu. Betul. Luar biasa pokoknya. Nggak bicara tentang agama tapi kena gitu ke situ. Ini ilmu ketuhanan luar biasa ini. Mungkin karena kita berpikir kan justru kita bukannya gimana ya, kebanyakan dari kita itu kan menuhankan pikiran, ya nggak sih? Iya, mendewakan betul. Pikiran kita gitu. Betul. Jadi udah jadi salah paham gitu ya. Makanya sebabnya ketika kita melepaskan Tuhan palsu, yang ini justru terungkap dengan sendirinya gitu, ya nggak sih? Karena enjoy, menikmati gitu. Iya, jadi teman-teman ya, seperti cerita Asikin, seperti pengalaman teman-teman yang lain gitu ya. Sikat aja dulu deh videonya, yang ngerti nggak ngerti ya udah nggak apa-apa. Saya juga dulu gitu, saya tuh punya tendensi ya, ketika saya belajar pada seorang, misalnya saya niat nih orang nih, saya bisa dapat ilmu, dapat pengalaman, atau dapat sesuatu yang bisa tampaknya dalam tanda kutip memperbaiki hidup saya ya. Saya tidak mempertanyakan orang itu, saya datang kanvasnya kosong, walaupun saya udah tahu ya. Misalnya saya mau belajar matematik gitu ya, saya udah tahu deh itu gitu, tapi saya mau dia lebih punya banyak ilmu daripada saya nggak tahu apa-apa gitu. Saya selalu berangkat, makanya kalau seandainya di setiap workshop saya selalu mengingatkan ya, datang dengan kanvas yang kosong seolah-olah nggak tahu. Karena ketika kamu punya banyak pengetahuan itu ya, misalnya itu kamu mau bikin lukisan yang bagus, kalau kanvasnya udah penuh dengan coretan-coretan, gimana mungkin bisa bikin lukisan yang bagus? Bener nggak sih Asikin? Betul. Ya. bahkan seperti bersih dengan sendirinya, seperti saya kan punya dulu kan punya banyak kayak minyak segala macam lah dari begitulah saya buangin semua itu. Mengganggu sebenarnya, bukan menolong itu. Iya, benar. Dulu yang namanya pengen mencapai di titik itu perlu meditasi sampai berjam-jam pun susah gitu ya munculnya seperti itu. Sekarang kadang sambil merokok gitu, langsung lihat merasakan kebesarannya, Masya Allah, sampai merinding gitu, so. Luar biasa, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata banyak itu. Makanya nggak heran ya kalau seandainya kita ketawa-tawa gitu ya, hanya ada nikmatnya. Ya, hanya ada nikmat gitu. Benar gak sih? Iya, betul. Iya. Luar biasa. Ya pokoknya nggak usah banyak inginan lah gitu. Berserah aja. Gitu ya, jadi makanya seperti saya bilang, pengen nggak sama-sama punya ya, Asikin justru nikmatnya di situ, benar gak sih? Iya. Justru kalau udah cerita ketidakterbatasan itu udah nggak ada cerita ya, cuma hanya menikmati aja gitu. Betul. Hanya ada ini. Ya bahkan pertama kali waktu saya releasing gitu ya, rasa bahagia pun saya rilis gitu. Takutnya ini bahagia tipu gitu. Jadi pengen tahu bahagia yang sesungguhnya gitu. Bahagia tipu-tipu, bener. Iya bener, kan banyak sekarang bahagia tipu-tipu. Ya, betul. Nah, setelah melepas bahagia rasanya gimana? Ya udah
biasa aja gitu. Normal lah. Cuman merasakannya aduh susah diungkapkan ini. Benar-benar menikmati itu. Kan banyak dari kita yang dulunya pasti berawal dengan meditasi gitu kan. Reza juga bilang ya, meditasi udah berjam-jam kita berusaha menyaksikan, berusaha apalah, entah apapun itu yang kita lakukan dengan praktik-praktik spiritual yang biasanya kita lakukan. Sebenarnya kenapa kalau dulu itu sulit, kenapa ketika releasing ngelepas kok malah, padahal gaya sambil ngerokok gitu kan, sambil melakukan sesuatu. Kenapa itu justru bisa menemukan gitu? Kalau berdasarkan pengalaman yang asikin gimana? Iya justru itu aneh gitu. Oh ini bisa ya secepat ini gitu. Saya juga heran itu. Luar biasa. Pokoknya semakin mantap, yakin lah Sedona Method itu benar-benar luar biasa. Saya terima kasih banget sama Coach Lia yang ya sudah banyak membagikan keilmuannya yang sangat luar biasa lah. Bukan ilmu saya itu, bukan saya juga nggak ngapa-ngapain. Iya betul. Ini bahasa manusia. Ketawa-tawa gini doang hidup. Ya, keilmuan itu bukan bahasa manusia gitu. Benar. Dan terima kasih juga kepada diri sendiri karena sudah membantu diri sendiri. Nggak banyak loh orang yang memang mau membantu dirinya sendiri keluar dari yaitu kubangan lumpur itu. Nggak banyak yang mau melakukan itu. Kebanyakan meratapi nasib, jadi korban, ngerasa korban. Kan makanya dunia kita tercipta seperti itu kan. Kita berkorban, nyalahin orang lain, nyalahin keadaan. Dibandingkan melihat ke dalam. Iya nggak sih? Sampai speechless ya, nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kalau saya sih, pertamanya kalau pertama-tama ya, apa benar ya, masih dipenuhi dengan keraguan karena mungkin kemelekatan pikiran itu, itu aja. Kalau sudah setiap yang muncul releasing, terus gitu aja. Plong lama-lama nggak ada gitu. Iya. Bahkan sampai begini. Ngapain ya? Begitu. itu nanti Pak akan sampai pada tahap nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Awalnya mungkin ya gitu ya, mau ngapain ya? Kok jadi kan banyak tuh yang bilang, Coach kalau seandainya aku udah releasing tuh, kok aku jadi bingung ya mau ngapain? Aku ngerasa bahwa kok jadi bosan ya gitu. Padahal kan sebenarnya bosan itu juga cuman perasaan gitu ya nggak sih? Tapi tanpa disadari, misalkan tadi pagi ngomong gitu ya, mau ngapain ya? Terus ngeliat suaranya tuh, loh ini kok ada perubahan banyak banget gitu, lihat situasi atau tentang diri, banyak banget perubahannya itu. Itu bener, nggak berencana gitu. Betul. Itu. Betul. Iya. Bukti bahwa hidup sudah terurai begitu saja, benar gak sih? Iya, betul. Jadi ya udah teman-teman, hidup itu hanya merayakan ya, nggak perlu sampai kita berusaha pengen ngatur-ngatur, karena bahkan ketika kita melakukan praktek spiritual ya seperti yang tadi saya katakan di depan, kita itu memang sepanjang hidup kita dikasih tahu bahwa semuanya harus tukeran ya, barter ya. Makanya ketika kita melakukan releasing atau apapun itu, kita pengen dapat hasil ya, apapun itu yang kita kerjakan, mungkin uang, mungkin relationship yang lebih baik, mungkin kesehatan, entah apapun itu ya. Makanya jadi ketika kita bahkan melakukan meditasi itu ya, kita tidak mengizinkan, ini bahasanya Reza ya, tidak mengizinkan apapun yang muncul, tapi berusaha keras menolak apapun yang muncul, ya, agar bisa jadi penyaksi. Benar banget ya gini, kok udah meditasi ini pikiran masih tetap aneh-aneh gitu. Kalau kita kan, ya udah so what gitu kan, itu nggak ada nilainya, hanya pikiran. Kalau releasing kan kita menyadari itu gitu ya. Nah, makanya ketika kita sudah melepaskan itu semua, hidup ya terurai begitu aja gitu. Jadi nggak perlu dibarterin, nggak perlu ya itu deh bawa asik aja gitu. Bener gak sih? Betul. Kadang-kadang bahkan train of thoughts tuh hilang gitu ya. Tadi mau ngomong apa ya gitu. Ya udah gitu, nggak pusing gitu. Ya. Ya terkadang kalau terlalu banyak mikir itu nggak nyampe-nyampe. Ya seperti kemarin ya waktu pengen ikut workshop Abandan itu sampai nanya-nanya sampai minta nomor rekening, itu saya nggak punya uang sama sekali. Tapi pas begitu nomor rekening masuk, di dalamnya ada yang minjemin uang gitu. Ya udah saya sikat aja gitu, langsung ikut. Gitu. Saya nggak ada pikiran kemana-mana gitu. Udah ngikutin aja gitu.
Iya, Luar iya. biasa. Keren ya. Bahkan kita nggak Iya, perlu ngapa-ngapain sudah disediakan uangnya. Iya nggak sih? iya. Benar-benar keren itu. Wih. Ya, jadi makanya teman-teman kamu nggak usah musingin gini loh. Aduh, gimana dapat duit seperti ini? Ini adalah salah satu yang tadi saya bilang. Sudah dibuktikan bahwa ketika kamu mengizinkan, uangnya datang dari segala arah, dari tempat yang kita bahkan nggak duga-duga. Ya, seperti kata Asikin tadi, nggak ada duit, tiba-tiba ada yang ngasih loh. Ada yang bilang minjemin ya, gitu. Ya nggak sih? Iya, iya. Itu kan kita nggak usahain, nggak minjem-minjem kan? Maksudnya nggak, boleh nggak minjem duit gitu? Nggak ada aksi seperti itu atau ada? Enggak. Nggak ada kan? Enggak ada. Memang kalau seandainya yang maha tahu ya sudah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kamu jangan membatasi diri kamu dengan bilang bahwa aku mau ikut workshop si coach tapi aku nggak tahu caranya, aku tuh nggak ada duit apa segala macam. Seperti saya udah sering banget ngomong ya, uang saya dulu tuh cuma 3.000 rupiah. Itu ya yang masuk ke saya tuh kayak numpang lewat teman-teman. Ada proyek bayar karyawan, ada proyek lagi ya buat makan ya nggak sih, ada proyek lagi ada kebutuhan itu numpang lewat, semuanya numpang lewat tapi dicukupin terus memang ya. Iya, iya. Jadi ya kan, jadi makanya saya nggak pernah membatasi diri saya ketika saya mau ikut retreatnya itu dulu di Belanda atau online ya. Kalau misalnya lagi di Amerika saya nggak bisa ke Amerika ya saya online gitu ya. Ya saya izinin aja. Uangnya ada, retreat itu kan harganya ribuan dolar. Apalagi kalau saya mesti ke Belanda itu ada tiket pesawat, ada makan yang harus saya biayai, ada kebetulan kalau seandainya waktu di Belanda itu ada sih momen saya mesti ke hotel gitu, tapi ada satu momen retreatnya di tempat ketika teman saya tinggal di situ dan teman saya tiba-tiba bilang, kamu nggak tinggal di sini, jadi saya gratis gitu kan sudah disediain. Kenapa? Itu teman-teman yang ikut retreat bareng juga gitu ya. Kenapa dia menawarkannya ke saya? Kenapa nggak yang lain? Kan aneh sebenarnya gitu. Ya nggak? Kan saya juga nggak minta. Tapi sudah disediakan kalau kamu mengizinkan. Jadi mengizinkan itu bukan kayak saya udah mengizinkan coach, tapi kok nggak ada hasil. Kok saya belum dapat, itu kan namanya bukan mengizinkan ya, Asikin ya. Ngarep Iya, itu. Bu. Bukan itu mah. Itu. Itu namanya ngarep ya. Iya, betul. Mengizinkan Iya. itu. Udah siapa adanya. Betul, betul. Tidak ada yang perlu diubah dari saat ini. Iya, iya. Dan kita tahu tidak perlu diubah itu bukan apatis. Kebanyakan dari kita kan ngerasa bahwa apatis ya, nggak boleh ngapa-ngapain dong coach gitu. Ada soalnya banyak banget pertanyaan yang, kalau gitu saya nggak usah bikin rencana dong coach. Kalau gitu saya berarti nggak usah ngapa-ngapain, saya diem aja. Tapi itu kan kamu masih main di ranah pikiran teman-teman. Ya, ya kamu lepasin kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, pertanyaannya dilepaskan sampai ini sempurna, ini sudah ini keberlimpahan. Udah di titik situ, justru keajaibannya terjadi, ya seperti yang dialami oleh Asikin dan teman-teman lain yang sudah ada di sini pasti sudah pernah merasakan hal itu, ya. Jadi biasain untuk fokus pada ini, keberlimpahan ini, bukan fokus pada ke tempat yang salah gitu. Aduh, tapi kan aku nggak ada duit, gimana nih mau beli workshop gitu. Aduh, tapi kan aku nggak bisa makan, aku kan besok mesti bayar pinjol gitu kan. Aku dikejar-kejar sama debt collector gitu kan. Nah, itu kan ada emosi. Emosi itu yang dilepasin sampai nggak apa-apa gitu. Nggak apa. Kayak misalnya gini deh, kalau saya gitu ya, besok mesti bayar karyawan sampai paginya tuh belum ada duit ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah waktunya habis saya tinggal ngomong deh sama karyawan saya misalnya gitu ya, aduh saya belum ada duit nih gitu ya. Enggak tuh, saya nggak ada tuh, nggak pernah itu terjadi ya. Pas pada waktunya selalu disediain gitu ya. Jangan percaya kata kita, jangan percaya kata siapapun ya, buktiin sendiri. Bener nggak sih Asikin? Iya, betul. Pokoknya buktikan sendiri dah. Iya, buktiin sendiri. Jangan pernah percaya kata kita ya. Tapi dilakukan, jangan ditanyain. Dipertanyakan itu kamu nggak akan dapat apa-apa ya. Karena makin kita pengen tahu ya, makin kita haus pengetahuan. Ketika udah dikasih pun ya, karena kan haus namanya juga kekurangan ya. Ketika udah dikasih jawabannya, tetap kurang. Bukan itu. Karena energi kekurangan, bukan energi cukup. Ya, jadi kamu akan tetap mempertanyakan, gak puas-puas deh pokoknya. Ya. Jadi kalau misal kamu mau ya, kamu cut interupsi, selesai dan gitu ya. Tendensi seperti itu. Jadi kayak asikin lihat muka ya, mantap. Tenang aja. Iya, betul.
banyak sekali yang nggak bisa diungkapkan gitu. Ya, Nggak tahu kenapa ya. betul. Tidak bisa dideskripsikan, betul. Iya, Ya, pokoknya tentang kemaha tak terbatas itu ya, luar biasa lah. ya, ya. Asikin itu sebenarnya udah berapa lama sih ada di dunia spiritual seperti ini? Ya lumayan lama. Ya, kan banyak teman-teman yang seeker ya, maksudnya mencari, belajar lagi gitu. Boleh nggak Iya udah kesana diceritain? sini. Ya, udah kesana kesini gitu. Boleh nggak diceritain sedikit? Mungkin ada banyak teman-teman kan yang pasti datangnya dari channel-channel spiritual gitu ya, yang udah selalu mencari Iya, gitu ya. ya. Silakan, silakan. Ingat ya teman-teman, kita tidak, itu pun adalah bagian dari kesempurnaan ya. Apapun yang kamu Ya. lakukan itu adalah bagian dari cerita seorang aku ya, sehingga itu membawa kamu menyadari bahwa kamu tuh sebenarnya nggak perlu kemana-mana ya. Ini tuh sudah Oke. kesempurnaan ya. Kalau kita nyari ke tempat yang salah ya, makanya kita jadi nyari terus. Ketika kita, tadi saya udah bilang haus ya kan. Jadi ketika kita jadi seeker gitu, seeking, cari terus, bukan ini, bukan ini gitu ya. Makanya saya kurang setuju dengan nedi-nedi itu ya. Kalau bukan Iya, ini iya. apalagi, kalau bukan ini apalagi, kalau ini bukan apalagi gitu ya. Mohon maaf ya. Tapi kita jadi ngelihat ke tempat yang salah gitu ya. Teman-teman yang lain juga kan pasti sudah pernah melakukan. Saya pun adalah dulu seeker ya. Saya nyari kemana-mana, saya melakukan semuanya. Dan kalau saya itu nggak nanggung sih kalau belajar, karena saya memang tipenya yang persisten, konsisten gitu loh. Ya kalau seandainya kata pasangan saya Matis ya, dan kata Wita ya, Wita itu teman kita ya, yang juga sahabat saya, sudah ikut banyak sekali workshop, private coaching juga ya, bilang nggak ada mbak yang kayak lo gitu, lu mah semua dibelajarin gitu. Kalau dulu kan gitu haus gitu ya. Jadi semuanya tuh dikerjain kok. Saya bukan orang yang emang baru juga pada saat itu di dunia spiritual, sampai ngapain sih nih gue sebenarnya, apa sih yang dicari gitu kan, karena nggak langgeng gitu ya. Nah itu dia, silakan silakan asikin. Ya sebenarnya kalau cerita itu banyak sekali ya. Iya. Nggak soalnya kesana sini Iya. semua saya pernah alami Iya. itu semata-mata hanya ingin apa ya kalau dulu bukan bahasanya melepaskan gitu ya. Iya. Jadi kayak kemelekatan itu terhadap pasangan. Iya. Gimana sih supaya hidup ini bisa berjalan gitu. Kadang nggak bisa apa mau gerak aja kayak tertekan gitu. Kok gini amat gitu ya. Jadi saya mencari ke sana sini kayaknya nggak ada yang ngepas gitu. Apa gitu. Sampai bertahun-tahun malah nggak baik diceritakan kalau ini, soalnya ada kepemimpinannya yang begitulah, nggak enak dibicarakan. Ya alhamdulillah Iya. Iya. ketemu ini aja lah, sederhana metode itu udah luar biasa bagi saya, mengubah benar-benar dalam sekejap. Tapi pertanyaan saya adalah, masih ada emosi nggak terhadap semua yang tadi, kepemimpinan atau apapun itu yang pernah Ya kalaupun dijalani? ada saya Ya, releasing rilis. gitu kalaupun Ya, ada. oke, oke. Pastikan ya ketika kita apa namanya, masih ada bagasi. Kalau seandainya, makanya kalau kita udah nggak ada bagasi itu kita ceritanya kayak gini asikin, nggak nahan, ya. Hmm. Tapi kita nggak menyebut merek. Dari kemarin-kemarin kalau kamu nonton semua video saya nggak menyebut merek-merek apapun, ya. Ya, ya. Tapi saya belajar manifestasi gitu ya, saya belajar I love you, thank you, whatsoever gitu ya. Tapi saya hanya menceritakan itunya gitu, ya nggak sih? Tapi saya nggak nyebut namanya gitu, karena itu pun sudah kesempurnaan soalnya teman-teman. Itu Iya pun betul adalah betul. keberadaan, ya nggak sih? Itu pun bagian dari beingness. Tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada yang buruk dan benar dari ini. Sama Sedona Method pun begitu, ya. Tidak ada yang salah, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk gitu. Ini sudah kesempurnaan, ya. Kenapa sebabnya kita cerita ini bukan untuk menganggap itu lebih baik, itu lebih benar, enggak, bukan, ya. Tapi untuk menunjukkan ke kamu, ya, udah nggak usah nyari, ini sudah kesempurnaan, udah ini. Tapi itu perlu dibuktikan, karena kalau saya kamu masih pakai pikiran, ya, kamu masih ngerasa kamu siapapun nama kamu dipanggil, kalau misalnya cuma ngedengerin ini sebagai pengetahuan, akhirnya akan menjadi another knowledge. Akan jadi pengetahuan lagi. Yang mana itu nggak akan membantu kamu. Jadi kamu tetap akan ngebanding-bandingin, ya.
gitu. Padahal tidak ada yang perlu dibandingkan, semuanya sempurna gitu. Ya. Iya betul. Misalkan tiba-tiba muncul, saya berpikiran begini, ya saya nyampe ke saudara Method aja karena melewati jembatan dia itu gitu. Saya berpikirnya gitu aja, nggak kemana-mana gitu. Betul. Jadi apapun itu sudah kesempurnaan gitu. Mungkin tampaknya selama kita masih ngerasa bahwa kita siapapun nama kita dipanggil, kan pasti kita kisah-kisah ini ada di dalam garis waktu ya. Nah, garis-garis waktu ini cerita orang aku pasti ada perjalanan tampaknya. Padahal kan sebenarnya itu hanya kisah, itu nggak real, hanya ada ini sebenarnya ya. Ini sudah ini benar Kavi ya, Putra Kavi. Putra apa kabar? Ya, jadi ini sudah ini gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditambah, nggak ada yang perlu dikurang, udah gitu. Nah, itu mungkin tampaknya muncul dari ketika kita melakukan banyak sekali perjalanan-perjalanan spiritual seperti itu ya. Tapi seperti saya selalu bilang, Sedona Method itu cuma alat ya teman-teman, itu bukan agama ya. Jadi kebanyakan dari yang cuma nonton kayak gini ya, biasanya kan cuma akan komentar gitu kan, bahwa ini kan udah diajarin, ini kan sama nih konsepnya sama si A, si B, si C gitu kan. Kamu akan terus membanding-bandingin itu gitu. Instead of kamu melihat ini yang sudah sepadanya. Ini tuh pointers yang kita tunjukkan di sini tuh petunjuk arah gitu. Ya, untuk menyadari itu aja sih sebenarnya, nggak lebih, nggak kurang, udah ya. Dan tidak ada yang perlu dilakukan dan kamu nggak perlu kemana-mana untuk ini, keberadaan ini yang sudah seapadanya menjadi ini. Gitu. Ini sudah ini. Udah. Selesai. Dan. Ya. Tapi ini tidak bisa dideskripsikan teman-teman. Kamu kalau pakai pikiran, makanya banyak nih pertanyaannya. Ini artinya apa coach ya? Masih bingung apa yang dimaksud dengan ini sudah. Jelasin gampangnya coach ya, nggak bisa ya. Kamu harus melakukannya sendiri. Ini tidak bisa dideskripsikan. Kalau kamu masih pakai pikiran ya kamu akan muter di situ aja ya. Nggak nyampe teman-teman, ini nggak bisa diomongin. Gimana cara ngomonginnya? Mungkin Asikin bisa. Silakan. Silakan Asikin, ada yang mau ditambah nggak? Ya kalau saya seperti menghadapi suatu kebingungan gitu ya. Iya. Saya suka berbicara begini, diri saya yang sejati lebih tahu segalanya, lebih cerdas daripada saya ini gitu. Betul. Saya suka gitu aja. Iya, jadi pasti dipahamkan kalau kita benar-benar gitu dengan tujuan, pasti dipahamkan. Iya, gitu. Iya. Betul aja. Betul. Kalau perlu tahu, maka kamu akan tahu. Ya. Betul nggak? Ya. Kalau kamu nggak perlu tahu, ya kamu juga udah lupa. Lupa nggak ingat. Ya. Jadi ya udah begitu, sesimpel itu ya. Jadi again saya ingetin ya, ini sudah ini, kamu nggak perlu bantuan saya, kamu nggak perlu bantuan diri kamu sendiri ya. Tapi selama kamu masih menganggap bahwa kamu, siapapun nama kamu dipanggil, ya kamu perlu membantu diri sendiri gitu ya. Perlu ada kira-kira proses lah yang perlu dilakukan gitu. Jadi silakan bantu diri sendiri. Udah banyak banget tools yang saya bagikan gitu ya. Semuanya sih pilihan kamu aja ya. Tapi dilakukan kalau memang kamu mau bantu diri sendiri, jangan dipertanyakan, jangan diputerin, jangan meratapi, jangan. Silakan sih sebenarnya kalau dinikmati silakan ya. Tapi kalau seandainya kamu mau, ya berhentilah ya mentalitas korban itu. Iya nggak sih? Mentalitas menjadi korban itu soalnya kan favorit kan, aku yang paling menderita nih, nggak tahu sih lo hidup gue kayak Asikin gitu kan, nggak tahu hubungan aku dulu sama pasangan aku tuh melekat gitu ya, belum tangan aku nggak bisa pegang gelas gitu nggak sih Asikin? Ya, jadi itu tampak real, tampak nyata, padahal sebenarnya ketika dilepas lihat aja, Asikin bilang tadi instan hasilnya ya. Jadi jangan dipertanyakan, dilakukan silakan ya. Yang kita ceritain di sini hanya untuk menginspirasi, ini bukan kebenaran, ya. Kita tidak mengatakan bahwa yang kita katakan ini benar. Kita cuma main-main ya, ngisi waktu hari Minggu nih sebelum saya nanti leading workshop lagi. Jam 2 dan jam 4 ya. Betul. Tidak mengatakan ini suatu kebenaran, tapi kamu bisa merasakannya gitu. Betul. Itu. Betul. Coba sendiri gitu, jangan kata orang lain gitu. Iya, benar banget, luar biasa Asikin. Alhamdulillah ya sudah ada di sini ya. Asikin ini pemalu loh teman-teman sebenarnya aslinya, tapi buktinya menginspirasi luar biasa. Sekarang masih grogi. Oh kemarin. Kemarin sama Mbak Nami, aduh kaget banget baca WA gitu.
Waduh, gimana ini? Tapi ternyata baik-baik aja ya ketika udah di sini ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi biasain teman-teman untuk keluar dari zona nyaman kamu ya. Kalau seandainya kamu ikutin pikiran, pasti kamu akan tetap ada di tempat kamu ya. Seperti Asikin, misalnya Asikin ini pemalu, mungkin kalau nggak mau challenge, ya nggak mau menantang keyakinannya, nggak akan ada di sini dan menginspirasi ini dan membantu dirinya sendiri terutama. Ya, ketika membagikan ini rasanya gimana? Ya, lega lah. Alhamdulillah. Benar kan? Ya. Beruntung kan ada di sini? Beruntung banget. Anugerah buat saya ini. Alhamdulillah, anugerah buat kita semua juga ya. Jadi anugerah itu untuk semua. Terima kasih Asikin. Ada yang mau ditambah? Udah. Terima kasih banyak ya Asikin sudah ada di sini ya, sangat menginspirasi ya. Sudah menyediakan waktunya untuk teman-teman. Ada 202 orang nih yang nonton hingga sejauh ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah membesarkan Energi Group, membantu diri sendiri dan bikin dunia jadi tempat yang lebih ramah ya. Kalau misalnya kamu memang ingin moving forward ya, silakan ikutan workshop ya. Saya sekarang udah nggak membuka private coaching untuk klien baru ya, hanya untuk teman-teman yang memang sudah pernah private coaching, dan kalau yang udah pernah ikut workshop dipertimbangkan mungkin ya. Kenapa sebabnya ya? Itu untuk nge-cut limitasi kamu yang bilang atau meletakkan saya di atas pedestal ya. Karena kamu sudah sempurna ya. Kamu sudah apapun yang kamu cari di luar sana. Ya, jadi silakan kalau misalnya kamu mau membantu diri sendiri ya, silakan hubungi Tami di 0823 2386 1717 ya. Dan mohon bersabar kalau belum dibales ya. Tami itu sehari ya bisa dapat 500 pesan, 500 teman-teman, bukan cuma ratusan lagi ya. Jadi ya udah sabar aja. Ya itu adalah latihan sih sebenarnya. Bener gak sih? Betul. Latihan untuk bahwa hidup itu ya udah kayak gitu, nggak usah diatur-atur ya, semuanya sudah sempurna ya. Walaupun tampaknya kamu menderita, tampaknya kamu nggak punya uang, tampaknya kamu ditinggal pasangan kamu ya, tampaknya kamu kesehatannya sakit-sakitan dan gak jelas ya, itu pun sudah beingness, itu pun sudah keberadaan ya. Kalau misalnya kamu terganggu dan kamu ngerasa kamu siapapun nama kamu dipanggil ya, kamu silahkan rilis. Tapi kalau enggak, so what ya, itu hanya yang tampaknya muncul aja. Ya. Kalau kata Nova nih, Mas Asikin juga senyum terus nih dari tadi ya. Terima kasih sudah menginspirasi. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah ada di sini ya. I think that's it for today ya. I love you all very much ya. Bye for now. Thank you Asikin, love you. Bye-bye.